Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip kerja interface dari mata kuliah sistem mikroprosesor. Nama saya Yunaidi Kristiono Sahari dari IF 18E. Baik, yang pertama kita akan membahas interface secara paralel dan serial. Di sini saya membagi interface menjadi 3 bagian, yaitu pertama port serial DB9, kedua paralel port DB25, ya, dan yang ketiga port USB. Kita akan membahas mengenai serial port DB9. Serial port DB9 bersifat asinkron. Pada prinsipnya, komunikasi serial adalah komunikasi pertama di mana pengiriman data dilakukan per bit, sehingga lebih lambat dibandingkan komunikasi paralel seperti pada port printer yang mampu mengirim 8 bit sekaligus dalam sekali detak. Port yang digunakan biasanya menggunakan konektor DB9. Data serial dikirim melalui saluran komunikasi seperti telepon, saluran kabel TV atau koaksial, serat optik atau satelit. Beberapa contoh komunikasi serial adalah mouse, scanner, dan sistem akuisisi data yang terhubung ke port COM1 atau COM2. Untuk koneksi yang tidak memerlukan handshaking, cukup menggunakan 3 kabel saja, yaitu TXD atau disebutnya transmit, RXD atau disebut juga receive data, dan ground. Di sebelah kiri merupakan gambar pin-pin dari DB9 konektor. Lalu selanjutnya adalah peralatan komunikasi serial. Device pada komunikasi serial port dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Data Communication Equipment atau DCE dan Data Terminal Equipment atau DTE. Contoh dari DCE adalah modem, plotter, scanner, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari DTE adalah terminal di komputer. Spesifikasi elektronik dari serial port merujuk pada Electronic Industry Association atau EIA. Pertama adalah space atau logika 0 adalah tegangan antara 3 volt hingga 25 volt positif. Yang kedua adalah mark atau logika 1 adalah tegangan antara minus 3 hingga minus 25 volt. 3 daerah antara positif 3 volt hingga minus 3 volt tidak didefinisikan atau tidak terpakai. Keempat, tegangan open circuit tidak boleh melebihi 25 volt. Kelima, arus hubungan singkat tidak boleh melebihi 500 mA. DB9 mempunyai 9 pin, yaitu pin pertama disebut juga dengan data carrier detect atau DCD. Yang kedua, receive data atau RXD. Yang pin ketiga, transmit data atau TXD. Pin keempat disebut juga data terminal ready atau DTR. Pin kelima disebut signal ground common. Pin 6 disebut juga dataset ready atau DCR. Pin ketujuh disebut juga request to send atau RTS. Pin ke-8 disebut juga clear to send atau CTS. Pin ke-9 disebut juga ring indicator atau RI. Yang selanjutnya adalah pemrograman port serial komputer. Port serial sering digunakan untuk interfacing komputer dan microcontroller karena kemampuan jarak pengiriman data dibandingkan port paralel. Berikut program assembly untuk komunikasi serial antara 2 PC. Untuk komunikasi ini, Anda cukup menghubungkan pertama, pin TXD ke pin RXD komputer lain. Kedua, pin RXD dihubungkan ke pin TXD komputer lain. Ketiga, pin RTS dan pin CTS dihubung singkat. Keempat, pin DCR dan DTR dihubung singkat. Kelima,
grounding dihubungkan dengan grounding komputer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai parallel port DB25. Parallel port diperkenalkan pada tahun 1981 oleh IBM. Fungsi utamanya adalah untuk mengkomunikasikan antara komputer dengan printer. Ini merupakan terobosan yang besar di dunia komputer saat itu meskipun masih ada beberapa masalah mengenai port paralel ini. Meskipun kemampuan komputer meningkat, ternyata tidak ada perubahan yang ternyata pada arsitektur parallel port, sehingga transfer data maksimal tetap terbatas pada 150 KB per second. Tidak ada interface standar yang mengakibatkan munculnya banyak masalah pada saat dilakukan operasi antar platform berada. Desain standar parallel port hanya memungkinkan panjang kabel maksimal 2 meter. Parallel port adalah port yang biasanya dipakai sebagai port printer dengan pin out berjumlah 25 pin, atau dalam istilah pasar disebut DB25 untuk konektornya. Sesuai namanya, parallel port ini sekali mentransfer data langsung ditransfer selebar 8 bit dalam suatu periode. 8 bit ini diwujudkan dalam 8 buah kabel dalam konektor DB25. Beda halnya dengan serial port yang hanya memiliki 3 kabel utama, yaitu kabel transmit, kabel receive, dan kabel grounding. Seiring perkembangan parallel port secara fisik sudah mulai digantikan dengan virtual printer port via USB. Hal ini dikarenakan bentuk fisiknya yang cukup besar sehingga tidak cocok untuk laptop dan juga kecepatan transfer datanya yang terbatas. Jika generasi awal untuk parallel port data transfernya sekitar 50-50 kilobit per second. Sekarang dengan emulasi port USB, data transfer rate parallel port virtual bisa mencapai 12 MB per second. Ini tentunya merupakan teknologi yang cukup signifikan. Parallel port ada dua macam, yaitu pin 36 dan pin 25. Pin 36 dikenal dengan nama Centronic dan pin 2 dikenal dengan nama DB25. Centronic lebih dulu ada dan digunakan daripada DB25. DB25 diperkenalkan oleh IBM bersamaan dengan DB9. Untuk serial port, ketika diperkenalkan pertama kali, port ini ditunjukkan untuk menghemat tempat. Karena lebih praktis, maka untuk koneksitornya, parallel port pada komputer sekarang hanya digunakan DB25. Sedangkan Centronic masih digunakan sebagai konektor pada printer. Parallel port dibuat dalam dua konektor, yaitu betina dan jantan. Konektor paralel jantan dipasang pada penghubung, sedangkan untuk konektor paralel betina digunakan pada komputer atau DB25. Dari semua pin yang ada, hanya 17 pin yang digunakan untuk saluran pembawa informasi dan sisanya berfungsi sebagai grounding. 17 saluran informasi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 8 bit untuk data, 5 bit untuk status, dan 4 bit untuk kontrol. Bit kontrol dan bit status berfungsi dalam jabat tangan dalam proses penulisan data ke parallel port. Selanjutnya, parallel port memiliki 3 register, yaitu pertama data register, kedua status register, ketiga control register. Data register dihubungkan ke jalur data, status register dihubungkan ke jalur status, control register dihubungkan ke jalur kontrol. Bila kita memberi logika 1 ke data register, maka data 0 akan mengeluarkan tegangan positif 5 volt atau logika 1. Kita bisa memogram on-off pada jalur data dan jalur kontrol data, atau disebut juga data line dan control lines. Berikut ini adalah tabel mengenai sinyal parallel port, di mana ada nama sinyal dan deskripsi sinyal parallel port. Entrop disebut juga set pulsal rendah 0, milisecond untuk menyatakan data di D7 sampai D0 address valid. Data 0 sampai dengan data 7 ada NBAC, bus busy, paper N, dan seterusnya. Selanjutnya adalah parallel port dapat mengirimkan 8 bit data sekaligus atau serentak dalam satu waktu, lebih cepat dibanding dengan serial port.
Parallel port ini menggunakan konektor DB25. Panjang kabel maksimum yang diperlukan atau diperbolehkan adalah 15 feet. Contoh peralatan yang menggunakan parallel port adalah printer, scanner, external driver, dan sebagainya. Standar port paralel yang baru adalah IEE 1284 di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. Pertama, mode kompatibilitas, kedua mode nibble, ketiga mode byte, 4 mode EPP atau Enhanced Parallel Port, kelima mode ECP atau Extended Capability Port. Tujuan dari standar yang baru tersebut adalah untuk mendesain driver dan peralatan yang terbaru yang kompatibel dengan peralatan lainnya, serta standar parallel port sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 1981. Pertama, mode kompatibilitas, nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kedua, mode kompatibilitas atau mode synchronic hanya dapat mengirimkan data pada arah maju pada kecepatan 50 KB per detik hingga 150 KB per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 bit atau nibble pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Mode byte menggunakan fitur bidirectional parallel untuk menerima 1 byte atau 8 bit pada data pada arah mundur. IRQ atau interrupt request pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Port paralel extend atau enhance menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handshaking. Untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas, software harus pertama menulis byte data ke port. Kedua, cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia tidak akan menerima data, sehingga data yang telah ditulis akan hilang. Ketiga, buat strobe pin 1 rendah. Ini untuk memberitahukan bahwa ada data yang benar telah berada di line data. Keempat, buat strobe tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe low. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan EPP dan ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handshaking lainnya. Ini berarti hanya satu instruksi I/O yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan port ECP. Juga untuk mempunyai kelebihan menggunakan saluran DMA atau buffer FIFO. Jadi data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi I/O. Selanjutnya, protokol EPP mempunyai 4 macam siklus transfer data yang berbeda, yaitu pertama, siklus baca data, kedua, siklus baca alamat, ketiga, siklus tulis data, keempat, siklus tulis alamat. Siklus data digunakan untuk mentransfer data antara host dan peripheral. Siklus alamat digunakan untuk mengirimkan alamat, saluran, channel, atau informasi perintah dan kontrol. Berikut ini merupakan pin dari parallel port DB25. Selanjutnya kita akan membahas mengenai port USB. Port USB adalah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1,1 mendukung 2 kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh sekitar 12 megabit per second dan mode kecepatan rendah sekitar 1,5 megabit per second. USB 2.0 mempunyai kecepatan sekitar 480 megabit per second yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer data yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 megabit per second, di mana AGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per second. AGP dapat melakukan ini karena
kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Ada dua macam konektor USB. Pertama, konektor A untuk menghubungkan ke host dan konektor B untuk menghubungkan ke peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Untuk menghubungkan lebih luas, seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya, dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana tabel berikut di bawah ini. Di sebelah kiri merupakan gambar konektor USB dengan jenis A dan jenis B, dan yang sebelah kanan merupakan tabel pengkabelan USB. Di USB ini ada 4 pin, di mana setiap pin memiliki fungsi yang berbeda. Pin pertama yaitu berwarna merah berfungsi sebagai voltase bus atau voltase dari USB itu sendiri. Yang kedua adalah putih, di mana fungsinya ini disebut dengan data minus. Pin ketiga warna kabelnya hijau disebut dengan data plus, dan pin keempat yang berwarna hitam berfungsi sebagai ground. Selanjutnya adalah fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver atau pengirim sekaligus penerima, baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan, yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan yang lainnya. Data dikirim secara serial, maka piranti USB harus mampu menangani gelombang kontinu. Gelombang ini dihubungkan langsung ke pin data USB dari sebuah sumber tegangan dengan impedansi output 39 watt. Sumber tegangan rangkaian terbuka untuk keperluan ini ada pada kemungkinan terburuk dari adanya overshoot dan undershoot. Pada koneksi USB dengan kecepatan 12 MHz digunakan kabel twist pair yang terlindung dengan impedansi 90 watt kurang lebih 15% dan delay maksimumnya 26 nanosecond. Sedang impedansi pada drivernya harus antara 25 watt hingga 44 watt. Jika diukur arus yang masuk dan keluar piranti USB versi 1,1 tidak boleh melebihi 10,71 VOH mA. Tegangan logika yang dimasukkan ke data plus dan data minus tidak boleh melebihi 0,3 VOH untuk logika rendah dan juga harus turun sebesar 0,7 VOH untuk logika tinggi. Karena ada piranti USB yang berkomunikasi pada kecepatan rendah 1,5 MHz, maka kombinasi kabel dan piranti USB harus mengandung kapasitas tunggal dengan nilai 200 picofarad hingga 450 picofarad di pin D+ dan pin data minus. Penambahan delay pada kabel kecepatan rendah harus kurang dari 18 nanosecond. Data sinyal yang naik turun diukur dari 10% hingga 90% dari sinyal. Dengan toleransi 10%, waktu untuk ini dari 4 nanosecond hingga 20 nanosecond, tergantung kecepatan USB yang digunakan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.